Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Amanda Febriani, NIM B101241114. Saya berasal dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dalam menentukan kategori barang oleh konsumen. Izinkan saya menjelaskannya dari awal. Nah, latar belakang. Harga pokok produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memproduksi suatu produk. Tujuan utama dari menentukan harga pokok yaitu sebagai dasar untuk menetapkan harga di pasar penjualan, untuk menetapkan pendapatan yang diperoleh oleh pada penukaran, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dari produk proses produksi. Tujuan dan manfaat dalam menentukan harga pokok produksi yaitu sebagai dasar dalam menetapkan harga jual. Nah, pembahasan di sini pertama beras. Beras merupakan bahan pokok utama kita di Indonesia, yaitu sebagai makanan sehari-hari kita. Beras termasuk barang esensial karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Beras sering dimasak menjadi nasi pemberian nutrisi berupa karbohidrat, dan karena itu masyarakat Indonesia yang menjadi nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, di sini dari yang sudah mengisi dan sudah kami menganalisis beras, persenan beras yang paling banyak yaitu pada barang esensial atau barang pokok, karena beras merupakan barang pokok kita sehari-hari. Beras juga bisa menjadi barang pengganti atau substitusi, itu tergantung pada masyarakat lagi, bisa diganti seperti pakai ubi, tepung atau yang lain. Nah, kedua, gula pasir merupakan banyak yang menganalisis sebagai gula pasir ini sebagai barang komplementer atau barang pelengkap. Barang komplementer adalah kategori yang paling dominan untuk gula pasir sebesar 55%, karena gula pasir merupakan pelengkap dari kopi, teh, susu, untuk membuat minuman sehari-hari itu atau minuman yang kita minum kebanyakan menggunakan pelengkapnya sebagai gula pasir. Gula juga banyak digunakan dalam pembuatan olahan makanan dan juga minuman. Nah, ketiga, kopi merupakan barang komplementer. Banyak konsumen yang mengisi kopi sebagai barang komplementer. Barang komplementer adalah kategori yang lebih dominan untuk kopi sebesar 45%, karena kopi membutuhkan gula sebagai pelengkap agar menjadi lebih nikmat dan tidak terlalu pahit. Substitusi esensial dan norma presentasinya lebih rendah dari presentasi kategori komplementer. Selanjutnya, singkong banyak yang menganalisis sebagai barang substitusi atau barang pengganti ya. Penggantinya bisa berubah dari nasi ataupun tepung untuk makanan sehari-hari. Nah, barang substitusi adalah kategori yang dominan untuk singkong sebesar 70%. Karena singkong bisa jadi pengganti dari beras karena memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber karbohidrat yang dapat menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu ayam. Ayam barang komplementer dan normal, sama presentasinya untuk ayam sebesar 35%. Nah, banyak yang menganalisis, setiap orang itu kan berbeda-beda mengisinya. Ada yang sebagai komplementer atau barang pelengkap, ada juga sebagai barang normal. Normal pada umumnya yaitu makanan, mungkin normal pada umumnya orang yang
sering hampir tiap hari mengonsumsi atau makanan seharinya itu makan ayam. Nah, karena sering dikonsumsi bersama dengan makanan lain seperti nasi, dan karena permintaan terhadap daging ayam meningkat seiring dengan kenaikan pendapatannya masyarakat. Selanjutnya, telur. Telur barang esensial atau barang pokok. Barang esensial adalah kategori paling dominan untuk telur sebesar 30%. Karena berbagai alasan yang berkaitan dengan nilai gizi, diantaranya memiliki protein, vitamin, dan mineral. Nah, mengapa telur sebagai bahan pokok? Kebanyakan telur kan dikonsumsi untuk sehari-hari juga. Ada juga yang masyarakat menyukai telur sampai terkadang bisa setiap hari konsumsinya, ataupun emang udah sebenarnya telur ini juga bisa sebagai barang pelengkap ya sebenarnya bagi saya. Soalnya seperti telur ini kan kalau kita makan nasi kadang lauknya telur. Nah, di situ bisa menjadi pelengkap juga. Tapi dominan yang banyak mengisi, telur di sini menjadi barang esensial ataupun pokok. Nah, selanjutnya tepung. Tepung barang komplementer atau pelengkap. Di sini masyarakat banyak menganalisis mengisi 40% tepung sebagai bahan pelengkap, karena tepung sering digunakan bersamaan dengan bahan lain seperti mentega dalam pembuatan kue. Dalam setiap kita membuat bahan-bahan seperti kue, roti, pasti kita selalu menggunakan tepung. Nah, di sini memang berarti kita emang harus mengkategorikan tepung menjadi bahan pelengkap atau komplementer. Kebutuhan tepung biasanya meningkat bersamaan dengan peningkatannya permintaan akan produk yang memerlukan tepung, seperti roti dan kue. Tepung juga termasuk barang substitusi inferior, esensial, dan normal, tetapi persentasenya lebih kecil dibandingkan barang pelengkap atau komplementer. Nah, selanjutnya kentang. Kentang kategori yang dominan 45% dikategorikan sebagai barang substitusi atau barang pengganti, karena kentang dapat menggantikan sumber karbohidrat lainnya seperti beras dalam pola makan juga. Ketika harga beras meningkat atau pasokannya terbatas, konsumen sering beralih ke kentang sebagai alternatif yang lebih terjangkau atau tersedia. Nah, di sini kentang bisa juga sebagai bahan pelengkap ataupun esensial ya bagi saya, karena kalau dia pelengkap, ini kan pelengkap kadang kita untuk membuat seperti sayuran sop, kita kadang membutuhkan kentang. Nah, di sini kentang bisa menjadi bahan pelengkap untuk kita. Nah, selanjutnya cabai rawit. Cabai rawit dikategorikan masyarakat dominannya 55% sebagai barang komplementer atau barang pelengkap, karena fungsinya saling melengkapi dengan bahan makanan lainnya dalam konteks kuliner. Cabai rawit sering digunakan sebagai bumbu berbagai makanan. Kategori lain juga bisa sih sebagai barang penggantinya. Misal kita kan ada yang tidak suka cabai, kita beralih dengan yang manis-manis seperti kecap. Nah, ada juga sebagai barang normal. Normalnya pada umumnya ini mungkin masyarakat menganggap, kebanyakan masyarakat Indonesia kan suka atau senang dengan yang pedas-pedas. Nah, di sini bisa menjadi, mungkin bagi mereka itu menjadi barang normal atau umum. Barang esensial atau pokok juga bisa sih, pokok itu tergantung
kepada masyarakatnya masing-masing juga. Nah, selanjutnya tomat. Tomat dikategorikan dominannya sebagai barang komplementer sebesar 50%, karena tomat sering dikonsumsi bersamaan dengan barang lain seperti pasta atau bahan salad. Nah, di kadang kita pembuatan cabai juga kita akan memasukkan tomat. Begitu juga kadang untuk bumbu-bumbu lainnya kita menggunakan tomat juga sebagai pelengkap kita ya. Selanjutnya, nah tadi sudah saya jelaskan berbagai macam barang-barang sehari-hari dan juga pendapat terhadap yang sudah saya analisis bersama kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan yang sudah kami dapatkan yaitu dari analisis berbagai barang yang disebutkan menunjukkan bahwa barang komplementer mendominasi hampir seluruh kategori barang pangan yang dibahas dengan rata-rata persentasinya sekitar 35,56%. Barang-barang seperti gula pasir, kopi, singkong, telur, tepung, cabai rawit, dan tomat merupakan contoh barang komplementer yang banyak digunakan. Barang substitusi menjadi kategori yang sangat penting dengan persentase 25,6%. Barang esensial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam berbagai kategori dengan rata-rata persentasi 24,5%. Barang normal juga memiliki peran sangat penting dalam beberapa kategori dengan rata-rata presentasi sekitar 20,56%. Barang inferior menjadi kategori barang yang persentasinya lebih kecil dari barang-barang yang lain sekitar 11,3%. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan berbahasa ataupun kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.